Bab 950. Menghancurkan energi bintang. Eric Kin, apakah kamu masih ingat, ketika kamu di Flame Palace, siapa yang membantumu menangani Yan Tuo? Dimarto Zhao menatap Eric Kin dengan senang, dan tertawa dengan jahat. Kamu tidak boleh lupa bahwa jika bukan karena kamu muncul tiba-tiba, maka bulu Phoenix mungkin bukan milik siapapun. Dimarto Zhao berpura-pura misterius. Kalau berbicara omong kosong lagi, aku akan membunuhmu sekarang. Eric Kin sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin. Baiklah, aku akan menunjukkan kepada kalian hewan-hewan kecil yang malang ini. Dimarto Zhao tertawa beberapa kali, dan dia menangkap di kehampaan. Tiba-tiba sebuah sangkar hitam muncul di sampingnya, di antaranya lebih dari puluhan tikus api berteriak ketakutan. Xiaolan yang sedang tidur nyenyak di atas tubuh Eric Kin tiba-tiba terbangun ketika mendengar suara itu. Dia terbang keluar dari tubuh Eric Kin. Melihat ayah dan saudara-saudaranya, dia tidak bisa menahan kegembiraan dan memanggil. Sangat menyedihkan, demi membantumu, mereka sekarang jatuh ke tanganku. Kalau aku melambaikan jariku saja, semua hewan kecil ini akan habis. Dimarto Zhao tertawa terbahak-bahak, mengguncang sangkar, dan tiba-tiba muncul beberapa reiki yang menghantam tikus api tersebut hingga membuat mereka menangis kesakitan. Kamu benar-benar tidak tahu malu untuk menggunakan iblis monster untuk mengancam Eric Kin. Andrew Zhu sedikit mengernyit. Dia dan Eric Kin pergi ke Flame Palace pada saat itu, dan dia juga pernah melihat tikus api ini. Namun di luar dugaan, Dimarto Zhao bahkan tidak mau melepaskan iblis monster yang kecil dan lemah ini. Ketika semua orang melihatnya, ekspresi mereka juga rumit. Sebagai pejuang kebanggaan, menggunakan cara sekecil itu untuk berurusan dengan orang lain benar-benar tidak pantas. Haha, apapun yang kamu katakan, tidak apa-apa. Singkatnya, tikus-tikus kecil ini sangat tidak beruntung karena mereka memilih untuk membantumu. Mereka telah hidup ratusan tahun dan ternyata sekarang kematian bisa datang kapan saja. Dimarto Zhao mencibir dan benar-benar sudah tidak peduli harga dirinya. Apa yang kamu inginkan, katakan saja. Eric Kin menyipitkan matanya dan menenangkan Xiaolan dalam pelukannya. Keluarga tikus api memang pernah membantu dirinya, dan sekarang juga karena dirinya, mereka bisa ditangkap oleh Dimarto Zhao. Sulit bagi Eric Kin untuk membayangkan betapa banyak penyiksaan dan pelecehan yang dialami hewan-hewan kecil itu akhir-akhir ini, hingga menjadi begitu kuyu dan gelisah. Mereka ditangkap karenanya, tidak peduli apa, Eric Kin tidak bisa mengabaikan mereka. Ini sangat sederhana. Aku bukan orang yang berbicara hal tidak masuk akal. Dirimu hanya perlu menghancurkan semua bintang dan bertarung denganku lagi, dan aku akan melepaskan iblis monster ini. Kata Dimarto Zhao ringan. Sialan, tidak tahu malu, kalau energi bintang hancur, Eric Kin bahkan tidak bisa mengendalikan binatang dewa itu. Bagaimana dia bisa melawanmu? Dimarto Zhao, kemampuanmu yang begitu saja, berani mengancam menggunakan iblis monster, benar-benar telah membuatku melihat gaya dari keluarga Zhao sebenarnya. Ye Zun sangat marah sehingga mereka menunjuk ke arah Dimarto Zhao dan mengutuknya. Namun, wajah Dimarto Zhao sekeras tembok kota, tidak bergeming sama sekali. Apa menurutmu kalau aku menghancurkan energi bintang, kamu bisa mengalahkanku? Eric Kin menatap Dimarto Zhao dengan dingin. Sampai sekarang, kamu tidak tahu jarak sebenarnya antara dirimu dan diriku. Haha, tak ada artinya mengatakan ini. Kalau kamu begitu percaya diri, maka hancurkan energi bintangmu dan bertarunglah denganku. Dimarto Zhao mendengus dingin. Aku dapat melakukan apa yang dirimu inginkan, tetapi aku tidak mempercayai karakter dan sifatmu. Bersumpahlah dengan hati kebajikan. Kata Eric Kin. Hanya jika kamu bersumpah dengan hati kebajikan, barulah ia bisa menyetujui Dimarto Zhao. Kamu benar-benar sombong. Eric Kin berbicara,
dan Dimarto Zhao menyipitkan matanya. Dia hanya mencoba saja sebelumnya, tetapi reaksi Eric Qin di luar dugaannya. Apakah Eric Qin berpikir bahwa jika dia kehilangan kekuatan terpentingnya dan masih bisa mengalahkan dirinya? Setelah itu, Dimarto Zhao membuka mulutnya untuk mengucapkan sumpah yang berat dan memandang Eric Qin dengan nada mengejek. Sekarang giliranmu. Eric Qin, jangan impulsif. Menghadapi tatapan khawatir Ye Zun dan yang lainnya, Eric Qin hanya tersenyum, lalu melayang. Sejumlah besar energi bintang menyebar keluar, melayang ke dalam kehampaan. 8 bintang di atas kepalanya berangsur-angsur padam, dan di mata semua orang yang mengejutkan, semua energi bintang tersebar. Dimarto Zhao benar, tanpa bantuan tikus api, ia mungkin tidak akan mudah mendapatkan bulu Phoenix, dan sulit untuk lolos dari kejaran Dimarto Zhao. Eric Qin tak segan-segan membalas budi yang besar ini, apalagi hanya dengan 8 bintang, sebagai ganti nyawa keluarga tikus api. Namun, langkah ini terlihat di mata semua orang, membuat mereka menjadi sangat rumit. Tikus api hanyalah beberapa dari iblis monster yang tidak bisa berbicara. Banyak orang tidak peduli dengan kehidupan iblis monster tersebut sama sekali. Tapi Eric Qin rela mengambil resiko besar untuk menyelamatkannya. Dari tingkah lakunya bisa dilihat, dibandingkan dengan Dimarto Zhao, sangat jauh berbeda. Tapi dunia seni bela diri sangat kejam. Terlepas dari karakter, integritas atau kebencian, itu tergantung pada hasil akhirnya. Eric Qin meledakkan energi bintangnya sendiri, dan kemudian takutnya dia akan sulit bersaing dengan Dimarto Zhao. Dimarto Zhao, aku telah melakukannya. Tepati janjimu. Setelah secercah bintang hilang, Eric Qin menatap Dimarto Zhao. Sesuai keinginanmu. Dimarto Zhao tersenyum dingin. Dengan lambaian tangannya, sangkar hitam itu hancur dan semua tikus api lolos. Andri Zhu berjalan mendekat, membungkusnya dengan aura dan melindungi mereka di sisinya. Eric Qin, aku sangat mengagumi kebaikan hatimu, bahkan kebaikan iblis monster juga kamu ingat di hati, tetapi orang baik seringkali mati lebih cepat. Mata Dimarto Zhao bersinar dengan sinar yang mengerikan, pedang panjang keemasan ditarik keluar, dan cahaya dingin tiba-tiba muncul. Julio Zhang, Ma Sondong, ayo maju bersama. Dia berteriak, terdiam untuk beberapa saat, dan kilin yang telah memulihkan kekuatannya muncul kembali. Dimarto Zhao menginjak kilin tersebut dan menikamkan pedangnya ke arah Eric Qin. Di waktu yang hampir bersamaan, Julio Zhang dan Ma Sondong juga mengeluarkan monster-monster raksasa itu, dan ketiganya diarahkan ke arah Eric Qin. Mata Eric Qin sedikit menyipit, muncul naga hijau di bawah kakinya, ia menginjak naga hijau dan bergegas menuju langit. Aku ingin melihat kemana dirimu bisa pergi. Dimarto Zhao meraung, dan mereka bertiga berubah menjadi cahaya dan menuju ke arahnya. Bella, Phoenix berbulu warna-warni. Melihat ini, wanita berbaju hitam tiba-tiba berbicara. Bella Fang mengangguk dan memanggil makhluk binatang roh Phoenix berbulu berwarna-warni. Kakak Vinola Su, hati-hatilah. Bella Fang tidak bisa menahan teriakan saat dia melihat wanita berpakaian hitam mengendarai Phoenix itu dan melonjak ke langit. Vinola Su. Bella, kamu bilang dia Vinola Su. Ye Zun tercengang. Dia melihat ke langit, dan 5 cahaya itu telah menghilang di kedalaman langit dalam sekejap mata. Kami tidak memiliki binatang dewa dan binatang roh, jadi kami tidak bisa mengejar mereka. Si brewok berkata, tetapi jika Vinola Su ada di sana, Eric Qin mungkin tidak akan kalah. Pada saat ini semua orang melihat ke langit, dan semua orang tahu bahwa pertempuran yang tidak dapat diikuti oleh orang lain ini sudah merupakan pertempuran terakhir di tempat ini. Di kedalaman langit, hembusan angin bertiup kencang. Eric Qin menginjak naga hijau dan terus bergerak ke atas. Di belakangnya, Dimarto Zhao dan yang lainnya seperti hewan yang terus menempelinya, terus-menerus mendekat.
Tetapi mereka tidak memperhatikan bahwa reiki di sekitar Erikin diserap dengan kecepatan yang sangat cepat, dan cahaya bintang muncul lagi di tengah alisnya. Erikin, matilah. Tiba-tiba, ada teriakan keras dan muncul di atas kepala Erikin. Dimarto Zhao mengaktifkan teknik rahasia, memutar kehampaan secara tidak terduga, menghalangi jalan Erikin. Ketiganya segera di posisi menekannya dan mengepung Erikin. Acara pejuang kebanggaan, tidak ada orang dari dunia luar yang bisa memenangkan juara pertama, bahkan dirimu juga tidak akan bisa. Ketiganya mendengus dan menembak ke arah Erikin pada saat bersamaan. Erikin sedikit mengernyit, dan 5 titik cahaya di tengah alisnya berkedip. Waktu terlalu singkat baginya untuk mendapatkan kembali kekuatan penuhnya. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.